Kalian tahu nggak cara paling efektif buat perjalanan ke sisi bumi yang lain? Caranya itu dengan nembus planet bumi dengan ngebor. Ini bakal jadi perjalanan yang nggak akan terlupakan. Karena kalian bakal ngeliat batuan cair sama tekanan yang bisa ngancurin kalian. Pertanyaannya itu, apa aja yang bakal kalian lihat selama perjalanan? Terus berapa lama waktu yang dibutuhkan buat perjalanan? Sebelum kita mulai, subscribe dulu ya channel Labirin Otak supaya kita lebih semangat buat kontennya. Yuk kita mulai penjelasannya. Kira-kira kondisinya itu panas yang menyala, terus kalian bakal berada di segala macam tekanan. Bayangkan kalian pergi dari Jakarta ke LA cuma menempuh waktu 1 jam aja. Yang kalian butuhin cuma sebuah lubang yang nembus bumi. Tapi ngebornya ini yang jadi bagian tersulit. Kalian bisa pakai cara gaya penjahat super untuk nembakin laser raksasa ke bumi. Tapi saat ini kalian sudah membuat lubang terbesar dalam sejarah planet kita. Dan kita akan melakukan salah satu perjalanan yang mengasihkan nih. Hal pertama yang dilakukan itu pasti ngebor lubang yang gak bisa dibayangin manusia sekarang. Gimana cara untuk ngebor lubang itu ya? Jadi ini yang harus kalian lakukan sama persiapin. Pertama itu pasti butuh bor yang sangat besar. Sama butuh waktu yang panjang buat nyelesain proyek ini. Kalau udah mulai pasti kalian akan kerjain lubang ini dalam panas dan tekanan yang besar banget. Dan akan selalu bertambah bersamaan semakin dekat sama jarak ke pusat bumi. Kalau lubangnya udah selesai, kalian akan punya terowongan gravitasi. Dengan pintu gerbang antara satu sisi bumi sama satu sisi yang lainnya. Kita akan jelasin cara kerja sebentar lagi. Tapi sebelum masuk cara kerjanya, kalian harus sudah punya kendaraan buat melewati terowongan itu. Kalau kalian langsung lompat ke terowongan itu, kalian bisa terbakar sampai garing sama remuk kayak pancake. Kendaraan ini akan berakselerasi cuma dengan gunain gaya gravitasi aja. Jadi kita namain kendaraan ini kereta gravitasi ya guys. Kita mulai jelasin cara kerjanya ya. Pertama itu ada lapisan kerak bumi. Ini tergantung kalian ada di mana ya. Tapi ketebalan kerak bumi itu berkisar antara 5 km sampai 70 km. Luar biasanya kerak bumi itu membentuk 1% dari bumi. Awal perjalanan pasti seru ya guys. Pada kedalaman 20 meter bawah tanah, level kedalaman itu sama kayak kereta bawah tanah. Kita masuk ke kedalaman 2,5 km. Kalian akan berada di kedalaman yang sama dengan fosil terdalam yang pernah ditemukan. Masuk lagi ke kedalaman 3,6 km. Kalian akan menemukan yang namanya cacing setan. Hewan ini adalah hewan yang satu-satunya yang bisa hidup di kedalaman segitu. Kedalaman segitu hawa panas udah mulai terasa guys. Percaya atau enggak, beberapa orang bekerja di kedalaman ini. Contohnya tambang emas Mponeng di Afrika Selatan. Pastinya nggak mungkin ada yang nikmatin suhu 60 derajat Celcius di bawah sana. Gravitasi membawa kalian jauh ke bawah lagi. Di kedalaman 8,8 km ini berarti perjalanan Anda lebih dari ketinggian Gunung Everest. Terus masuk ke kedalaman 11 km. Ini lebih dalam dari Palung Mariana. Ayo masuk ke kedalaman 12,26 km. Kalian bakal sampai ke kedalaman sama dengan Kola Super Deep Borehole. Itu adalah lubang terdalam yang pernah digali oleh manusia. Di sini kalian udah ngerasain tekanan yang kuat di badan kalian. Tekanan udaranya 4000 kalau dari tekanan di permukaan laut. Kalau mencapai akhir dari lapisan kerak ini, kalian bakal banyak ngeliat permata. Nggak cuma permata, tapi ada ruby, safir, dan zamrud. Kedua itu ada lapisan kerak bumi. Kebanyakan orang kira lapisan ini teksturnya seperti lava. Tapi pada kedalaman yang dangkal ini masih relatif kokoh. Kalau agak lebih dalam lagi, barulah mulai menjadi cair. Lapisan ini akan jadi bagian terpanjang dari perjalanan kalian. Terus lapisan ini juga yang ngebentuk 84% dari volume bumi. Tebal dari mantel ini sekitar 2.900 km. Pada kedalam ini tekanan sangat besar, terus panasnya bisa ngebentuk berlian. Cairan lapisan mantel itu bisa sampai ke permukaan akibat dari aktivitas vulkanik. Terus saat kalian sampai ke kedalaman 410 km di bawah permukaan, keadaan mulai sudah aneh. Batuan mantel itu meleleh karena panas yang sangat besar. Tapi alih-alih pas waktu keadaan meleleh itu, mantel itu berubah jadi keras. Itu disebabkan karena tekanan yang sangat ekstrim. Kita pindah ke bagian bawah mantel. Hanya 1000 km ke bawah kalian akan mengalami kekuatan gumpalan mantel. Ini namanya semburan batu panas supercharged. Kalau itu muncul ke permukaan bakal jadi super volcano yang menghancurkan. Kalian hampir setengah jalan melewati bumi. Ketiga itu ada lapisan inti luar. Kedalaman lapisan itu ada di 3000 km. Inti luar itu terbuat dari besi dan nikel. Suhu di dalam lapisan itu berkisar 4.500 Celcius sampai 5.500 Celcius. Keempat itu ada lapisan inti dalam. Bola besi padat raksasa itu punya suhu mencapai 5.200 Celcius.
Tekanannya itu 3,6 juta kali menghancurkan daripada di permukaan laut. Semoga kereta gravitasi yang kalian naiki tadi bisa nahan tekanan dan suhu ekstrim itu ya. Akhirnya kalian udah sampai ke titik perjalanan bawah tanah. Ini berarti pas di pusat bumi. Masanya itu akan sama ke segala arah. Kalian itu akan mengalami gravitasi 0. Ini baru setengah perjalanan kalian ya. Masih ada setengah lagi nih. Kalian masih ngadepin tekanan dan suhu yang ekstrim di depan. Pertanyaan itu berapa lama waktu yang ditempuh buat perjalanan ini ya? Misalkan tidak ada halangan yang berat, kira-kira akan menempuh waktu 42 menit dengan kereta gravitasi. Kalian udah denger ya penjelasannya? Jadi nggak mudah untuk melewati perjalanan ini. Gimana pendapat kalian? Kalau ada tambahan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.